Salam kebajikan. Nama saya Momentia Irsa Emeralda atau biasa dipanggil Caca. Kali ini saya akan menceritakan sebuah kisah dari relief Candi Borobudur yang berjudul Kulmasa Pindi Jataka dengan arti memberi sedikit bubur. Cerita ini berada pada panel 10 sampai 14 pada Candi Borobudur. Bodhisattva terlahir di dalam sebuah keluarga miskin. Untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, ia kemudian bekerja kepada seorang laki-laki kaya. Suatu hari, ia mendapatkan 4 porsi bubur gandum untuk sarapannya. Lalu, ia melihat 4 orang pratekya Buddha datang ke arah Benares untuk berpindah patah. Ia lalu menghampiri dan menawarkan 4 porsi bubur kepada pratekya Buddha itu. Pratekya Buddha pun menerima bubur gandum tersebut. Lalu ia berkata, "Bante, sebagai buah dari perbuatan ini, semoga saya tidak dilahirkan dalam keluarga miskin. Semoga ini menyebabkan saya menjadi yang dihormati." Para pratekya Buddha itu pun menyantap makanannya dan kemudian berterima kasih kepadanya. Bodhisattva merasa sangat bahagia. Ia selalu mengingat kejadian itu sampai ia meninggal dunia. Sebagai buah dari perbuatan ini, di kehidupan selanjutnya, ia dilahirkan kembali sebagai putra dari Ratu Benares yang bernama Brahma Datta. Ia tahu bahwa ia dilahirkan seperti ini dikarenakan 4 porsi bubur gandum yang ia berikan kepada pratekya Buddha sebelumnya. Lalu, ketika dewasa, ia mempelajari semua ilmu pengetahuan di Takasila. Sekembalinya ia dari Takasila, ia kemudian dijadikan wakil raja. Kemudian, setelah ayahnya meninggal, ia pun diangkat menjadi raja. Ia menikahi putri Raja Kosala, putri yang sangat cantik dan baik hati. Pada acara penobatannya, para penduduk menghiasi seluruh kota. Raja kemudian berjalan ke istana, lalu kemudian ia duduk di tahtanya. Di sanalah dihadiri para menteri, brahmana, dan para penduduk kota yang membawa beragam hadiah untuknya. Di sana juga terdapat kumpulan penari wanita yang sangat cantik seperti bidadari. Melihat semua itu, ia teringat akan kehidupannya di masa lampau. Ia berpikir bahwa semua harta, kekayaan, kekuasaan, dan kehormatan yang ia miliki saat ini merupakan buah dari pemberian derma 4 porsi bubur gandum yang diberikannya kepada pratekya Buddha di kehidupannya dahulu. Ketika memikirkan hal itu, raja merasa sangat bahagia. Lalu, ia mengucapkan 2 bait ungkapan sukacita. Sejak saat itu, ungkapan sukacita tersebut menjadi lagu kesukaan sang raja. Lagu itu kemudian dinyanyikan oleh semua orang. Permaisuri pun ingin sekali mengetahui arti dari lagu tersebut, tetapi dia tidak berani bertanya kepada Sang Mahasatwa. Suatu hari, raja bermaksud memberikan hadiah kepada permaisuri sebagai ungkapan rasa cintanya kepada permaisuri. Kemudian ia pun menanyakan kepada permaisuri tentang hadiah apa yang sangat diinginkan olehnya. Mendengar hal itu, sang permaisuri merasa sangat bahagia. Permaisuri pun mengajukan permohonannya, yaitu ia ingin mengetahui 2 arti bait ungkapan sukacita raja. Sang raja pun sangat heran dengan permohonan tersebut. Lalu ia menawarkan harta kekayaan kepada sang permaisuri.
Tetapi sang permaisuri mengungkapkan bahwa hanya 2 bait ungkapan sukacita raja saja yang sangat ia inginkan sebagai hadiahnya. Melihat keinginan sang permaisuri yang begitu besar, maka raja pun menyetujuinya. Tetapi sang raja menginginkan seluruh rakyatnya pun bisa mengetahui arti dari 2 bait ungkapan sukacita tersebut. Ketika harinya tiba, raja didampingi oleh permaisuri duduk di tahtanya di tengah seluruh rakyatnya. Lalu sang raja pun menjelaskan arti ungkapan sukacita itu dengan menceritakan kisahnya. Setelah mendengar sang raja menceritakan itu semua, permaisuri pun berkata, "Paduka yang mulia, jika Anda melihat dengan jelas hasil dari memberikan derma, maka mulai hari ini ambillah 1 porsi nasi dan jangan makan sebelum Anda memberikan nasi itu kepada para pertapa dan brahmana." Dan sejak hari itu, mereka membangun 6 balai untuk mendistribusikan derma. Pada akhir kehidupan, mereka terlahir kembali di alam dewa. Demikianlah kisah Kulma Sapindi Jataka. Semoga kita semua bisa mengambil makna dan pelajaran dari kisah ini. Terima kasih.